Selamat datang di Aristokrat News. Prancis merasa dikhianati oleh Australia. Oke sahabat Aristokrat News, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris baru saja menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan yang komprehensif dan bersejarah yang tampaknya dimaksudkan untuk membendung dominasi Tiongkok di Asia. Namun, Prancis ikut marah dengan salah satu klausul dalam perjanjian itu. Pakta AUKUS, singkatan dari Australia, United Kingdom Inggris, dan US Amerika Serikat, mengizinkan Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk pertama kalinya dengan bantuan teknologi dari Amerika. Selain itu, perjanjian tersebut juga mencakup kerjasama di bidang kecerdasan buatan dan teknologi pertahanan lainnya. Tiongkok segera merespon dengan menyebutnya sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ini sangat meremehkan perdamaian dan stabilitas nasional, dan juga mungkin mendorong terjadinya perlombaan senjata, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Kedutaan Tiongkok di Washington bahkan menyebut tiga negara itu bermental perang dingin dan penuh prasangka ideologi. Prancis di pihak lain kehilangan peluang kerjasama membangun 12 kapal selam bersama Australia setelah pendekatan panjang sebelum ini. Benar-benar sebuah tikaman di punggung, kata Menteri Luar Negeri Prancis. Gara-gara perjanjian itu, Prancis dipastikan kehilangan proyek kapal selam senilai paling tidak 50 miliar dolar atau 520 triliun. Kami telah menjalin hubungan berdasarkan rasa saling percaya dengan Australia. Kepercayaan ini telah dikhianati, kata Le Drian. Kapal selam bertenaga nuklir melaju lebih cepat dan lebih susah terdeteksi radar dibandingkan kapal selam konvensional. Selain itu, kapal selam jenis ini bisa berada di bawah air selama berbulan-bulan, bisa membawa lebih banyak rudal dan menembakkannya dengan jangkauan lebih jauh. Kerjasama pertahanan tiga negara tersebut disepakati dalam pertemuan virtual antara Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Mereka tidak secara langsung menyebut Tiongkok, hanya mengatakan masalah keamanan di kawasan yang telah meningkat secara signifikan. Namun dalam wawancara dengan BBC, Menteri Pertahanan Inggris Brent Wallace mengatakan belanja militer Tiongkok mengarah ke nilai terbesar dalam sejarah. Negara ini memperkuat angkatan laut dan angkatan udara dengan tingkat yang sangat besar. Jelas ini terkait dengan wilayah-wilayah yang disengketakan. Para mitra kami di kawasan itu ingin bisa berdiri tegak pula, kata Wallace. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dituduh telah memanaskan situasi di wilayah sengketa, seperti di Laut Cina Selatan, yang akhir-akhir ini memang terus menghangat, dan suhunya terus meningkat dan bisa-bisa terus mendidih. Pada Kamis, tanggal 16 bulan 9 2021, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan fakta tersebut akan ikut menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh dunia dan menghasilkan ratusan pekerjaan berkeahlian tinggi. Dia juga menegaskan hubungan dengan Prancis tetap sekokoh batu. Fakta AUKUS terpisah dari kerjasama pertahanan Five Eyes atau 5 mata yang juga melibatkan tiga negara tersebut ditambah Selandia Baru dan Kanada. Ini merupakan peluang bersejarah bagi tiga negara bersama para sekutu dan mitra lain yang sejalan untuk bisa saling melindungi nilai-nilai kami dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Bunyi pernyataan bersama tiga negara tersebut. Ini untuk pertama kalinya Amerika Serikat membagi teknologi kapal selam bertenaga nuklir ke negara lain. Sebelumnya mereka hanya membagi teknologi dengan Inggris.
Jika terwujud, Australia akan menjadi negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir setelah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, India, dan Rusia. Selandia Baru mengatakan mereka akan melarang kapal selam nuklir Australia masuk ke perairannya sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku sekarang. Oke, sahabat Aristokrat News. Bagaimana menurut sahabat Aristokrat News dengan keputusan Amerika Serikat membentuk fakta pertahanan 3 negara tersebut? Apakah akan berdampak dan menggetarkan wilayah Tiongkok? Mari kita sama-sama simak pada episode berikutnya.